Lalu berikutnya wa Tabrani an Ibnu Abbas. Dari Imam At-Tabrani meriwayatkan dari Sayyidina Abbas, Ibnu Abbas, innal malaikata, sesungguhnya para malaikat la tahdirul junuba walal mutadammikha bil khuluqi hatta yagtasila. Kata Kanjeng Nabi, sesungguhnya para malaikat itu tidak mau hadir, ya, tidak mau datang kepada orang yang junub. Makanya nih disunnahkan kalau orang yang junub buru-buru bersih, buru-buru mandi, karena malaikat nggak mau deket-deket. Ya. Coba dirasain, kalau kita lagi junub nih, pasti badan kita nggak enak, nggak enak, panas. Kalau tidur biasanya bangun dalam keadaan dingin, sehingga jadi mandi nggak enak lah, gitu ya. Pasti beda dengan dingin kita junub. Ya, dan malaikat nggak mau dekat-dekat sama orang yang junub. Ulal mutadammikhu bil khuluqi, dan orang-orang yang berlumuran dengan parfum. Ya, parfum tiap hari, tiap malam, tiap waktu. Kayak orang ganjen gitu. Tapi mutadammikh itu berarti apa? Biasanya di badan gitu. Nah, biasanya orang-orang yang kenapa mutadammikh itu mungkin ini kiasan bagi orang-orang yang mau berhubungan badan, biasanya kan begitu, bersih, pakai minyak wangi. Ya, artinya orang-orang yang junub juga, gitu ya. Karena sebetulnya kalau berparfum itu, berminyak, pakai wangi-wangian kan sunnah, tapi tidak setiap saat. Mau sholat sunnah, mau sholat Jumat sunnah, begitu. Tapi jangan mutatomi itu berlumuran, wah kebangetan lah, gitu ya, berlebihan pasti, berlebihan, nyengat, bukannya enak malah jadi enak. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Wa Abu Dawud, lalu dari hadis yang berikutnya dari Imam Abu Dawud wan Nasai. Dari Imam An-Nasai, la tadkhulul malaikatu baitan fihi suratun wala qalbun wala junubun. Tuh, ya. Dari Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasai, Rasulullah bersabda, la tadkhulul malaikatu, para malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat surah. Yang pertama, surah ini gambar. Ya, gambar ini biasanya gambar hewan atau gambar manusia. Tapi gambar ya, lukisan. Berbeda dengan foto. Kenapa katanya lukisan dengan foto dibedakan? Iya, kalau lukisan itu memang rosem. Kalau rasem boleh sebetulnya, tapi jangan yang sampai kalau dengan gambar itu dia hidup gitu, paham nggak? Kalau gambar hewan misalnya jangan sampai full sehingga kalau misalkan dia dalam nyata, kalau gambarnya begitu hidup nggak? Gitu. Hidup berarti nggak boleh. Makanya biasanya kalau gambar orang kepalanya doang, mukanya doang, gitu. Sehingga kalau misalnya di alam nyata ada pun nggak hidup pasti, gitu ya. Nah, kalau foto kenapa beda? Ya, kalau foto katanya berbeda karena foto bukan rosem. Foto itu seperti kita bercermin. Ya, kalau foto seperti kita ngaca. Ya, kalau ngaca kita nggak boleh, foto ya pasti nggak boleh. Kalau foto nggak boleh, berarti ngaca nggak boleh. Nah, gitu ya. Makanya dibedakan antara surah, gambar yang hidup tadi dengan foto. Nah, surah ini ya yang tidak boleh tadi yang hidup. Wabil khusus misalnya foto-foto berhala, karena zaman dulu biasanya kan dipajang foto berhala, foto yang disembah-sembah gitu ya. Lalu yang nggak boleh lagi katanya, yang malaikat nggak masuk kalau di dalamnya terdapat anjing, wala kalbun, dan kalau ada anjing maka malaikat juga nggak mau masuk. Ya, malaikat rahmat nggak mau masuk kalau ada rumah di dalamnya terdapat anjing, ya. Wala junubun, dan juga orang yang junub. Jadi kalau malam kita habis berhubungan suami istri belum mandi, malaikat nggak masuk karena junub, gitu ya. Kalau bisa mandi, kalau enggak, memang sunnahnya kalau habis berhubungan badan sebelum tidur wudu. Memang kalau laki-laki mah kan kalau habis berhubungan badan kan lemes, mau tidur. Ya, ngaku aja. Emang begitu. Enak banget. Ya. Tapi di situ makruh. Ya benar. Ya. Ini pengalaman saya, kalau
saya justru kalau habis berubah badan kemudian tidur, langsung tidur, nggak bisa tidur, nggak pules. Biar pules wudu. Karena badan tuh kayak nggak enak, kayak kotor gimana gitu. Iya, lengket. Kayak Risih. risih gitu. Jadi yang memang sunnahnya gitu. Kalau orang habis berhubungan badan mau nambah wudu dulu, mau tidur wudu dulu, ya. Karena kalau misal mau nambah langsung aja makruh. Mau makan habis berhubungan badan makruh. Mau tidur habis berhubungan badan makruh. Menghilangkan makruh itu dengan wudu. Ya kalau mandi mah kali malam-malam dingin, kemudian dia masuk angin lagi. Bangkis mulu. Ya, wudu dah. Ini yang saya rasain ya, kalau misal tidur habis berhubungan badan kemudian bangun pagi, bangun subuh tuh mau mandi, itu dinginnya kayak apa tahu, nggak kuat. Tapi kalau wudu dulu beda badan. Kita tidur dulu, wudu dulu sebelum tidur. Beda, paginya seperti biasa. Saya biasa kalau bangun tidur mandi. Tapi kalau habis berhubungan badan, belum wudu malamnya, mau mandi kayak dingin banget. Padahal kalau hari-hari biasa aja gitu. Jadi males ya. Ya jadi malas tuh ngajakin begitu. Ya, karena malaikat nggak mau masuk tuh. Nah, dijauhin sama malaikat rahmat. Ya. Kecuali malaikat bicara amal. Enak dong. Nah ini juga makanya menjadi pelajaran buat kita. Tidak bolehnya katanya kita berhubungan badan uryanan itu secara telanjang gitu, nggak boleh. Kenapa? Karena malulah kita kepada malaikat yang senantiasa ada di samping kita. Malu sama malaikat.